Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Falah, ketemu lagi bersama YDSF Malang. YDSF Malang ini punya program yang keren, Ustadz Sahran dan Ibu Hasnah ini. Kita punya program namanya program Ngapain Sih. Program Ngapain Sih ini program yang nantinya akan menyampaikan hal-hal yang menginspirasi. Insya Allah ini sudah beberapa kali kita melaksanakan podcast sahabat Al-Falah dimanapun berada yang menyaksikan. Semoga saja dengan adanya tayangan dari YDSF Malang ini, tentunya sahabat-sahabat Al-Falah mendapatkan sebuah manfaat, mendapatkan sebuah hikmah yang nantinya bisa menjadi keilmuan, bisa menjadi sebuah wawasan dalam rangka menjalani kehidupan sehari-hari. Bismillah. Nah, Insyaallah. Sahabat Al-Falah, beberapa bulan sebelumnya podcast kita bertemakan dengan kurban, Bu Hasnah, Ustadz Sahran. Ya. Momentum kurban kita laksanakan podcast dalam rangka untuk mengedukasi sahabat Al-Falah semuanya terkait dengan kurban, di mana kurban yang YDSF ini di pelosok desa. Nah, sudah selesai, kita memanfaatkan momentum Zulhijjah kemarin. Ya. Alhamdulillah, semoga dengan adanya podcast kemarin itu juga banyak tercerahkan juga. Dan alhamdulillah hari ini sahabat Al-Falah semuanya, YDSF Malang di hari ini sahabat Al-Falah semuanya kita akan menampilkan sebuah tema yang keren, yang tentunya juga sangat bermanfaat untuk sahabat Al-Falah semuanya dari semua usia, insya Allah. Dari sisi orang tua, dari sisi anak-anak, dari sisi Gen Z kalau bahasa sekarang ini, so manfaat. Karena kita akan bicara tema terkait dengan pendidikan. Karena melihat fenomena saat ini, Ustadz Sahran, Bu Hasnah, itu banyak orang ketika kenaikan kelas, kenaikan kelas kemudian sudah selesai di tingkat akhirnya, itu banyak memilih sekolah di mana anak saya. Kemudian ketika nanti saya naik kelas, apa yang harus saya lakukan ya? Nah, banyak orang tua yang menyiapkan. Nah, YDSF kita melihat momentum itu, melihat sebuah fenomena yang saat ini setiap tahunnya, setiap akhir tahun itu seringkali ada yang takut, ada yang bangga, ada yang senang. Entah itu terkait dengan biaya, persiapan dan sebagainya. Nah, makanya sahabat Al-Falah hari ini YDSF Malang melalui program Ngapain Sih nanti akan menampilkan terkait dengan tema besarnya pendidikan yang akan berjudul Pendidikan Itu Penting, sahabat Al-Falah. Apa yang dilakukan YDSF? Jadi terkait dengan tema besarnya pendidikan itu penting, apa yang dilakukan YDSF? Nah, sahabat Al-Falah, nanti dari tema itu akan dibedah oleh guru saya. Oleh guru saya. Beliau juga sudah capable, beliau juga sudah punya banyak pengalaman di dunia pendidikan. Beliau juga sudah banyak makan garam atau apa ini bahasanya ya? Banyak makan nasi, sahabat Al-Falah, terkait dengan dunia pendidikan. Insya Allah nantinya dari narasumber yang sudah didatangkan YDSF Malang di program Ngapain Sih ini, nanti insya Allah akan menambah banyak wawasan, akan banyak menambah pencerahan. Nah, langsung aja saya akan sapa satu-satu dulu sahabat Al-Falah semuanya, sehingga nantinya sahabat Al-Falah semuanya pendengar channel dari YDSF Malang program Ngapain Sih ini nantinya semakin kenal. Siapa tahu ketemu di jalan nanti bisa disapa nantinya ya. Sapa ya. Saya apa dulu dari sudut kanan saya. Assalamualaikum Bu Hasnah Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Falah. Bu Hasnah Wahyuni ini beliau adalah guru di SMP SMA NU Ma'arif Pakis. Betul. Sudah berapa tahun Bu Hasnah? Wow, udah 40 tahun. 40 tahun. Wow, 40 tahun sahabat Al-Falah. Beliau terkait dengan pengalaman di pendidikan, kemudian bagaimana ilmu-ilmunya. Nanti kita akan kupas tuntas dengan Bu Hasnah Wahyuni terkait dengan bagaimana sih pendidikan itu penting. Kemudian nantinya kita akan sampaikan kepada sahabat Al-Falah semuanya. Kemudian yang kedua, narasumber yang kita datangkan di agenda program Ngapain Sih kali ini guru saya. Masya Allah. Ini beliau guru spiritual saya, sahabat Al-Falah. Masya Allah. Beliau juga menjadi ini Bu Hasnah, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 4 Malang. Letaknya di daerah Dinoyo, Ustaz. Ya, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Sahran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Asik takbir. Allahu Akbar gitu. Ya. Nah, alhamdulillah sahabat Al-Falah, nanti insya Allah kita akan kupas tuntas ya bersama dua narasumber kita, Bu Hasnah Wahyuni. Beliau sudah 40 tahun untuk mengabdi di dunia pendidikan. Kalau Ustadz Sahran insya Allah 60 tahun ini. Insya Allah. Kalau usia panjang. Usia panjang. Ya.
Ya, Ustadz Sahran menjadi kepala sekolah, nantinya Bu Hasna menjadi guru. Nanti dua hal ini nantinya bisa kita kupas tuntas. Untuk menguatkan pendidikan itu penting. Nanti kita akan sangkut pautkan peran YDSF itu seperti apa sih di dunia pendidikan. Nah, sahabat Al-Falah, sebelum nantinya saya bertanya kepada dua narasumber kita, saya akan nyampaikan dulu bagi sahabat Al-Falah yang baru tahu YDSF. Nah, karena YDSF itu ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, atau ada yang pura-pura tahu juga, Ustaz. Ada yang pengen tahu juga. Nggak tahu. Ya, jadi sahabat Al-Falah semuanya dimanapun berada, YDSF itu lembaga amil zakat nasional. Usia kita sudah 38 tahun. Nah, 38 tahun mau menginjak usia emas 40 tahun. Hampir seusia saya. Hampir usianya sejarah. Ya, mohon doanya sahabat Al-Falah ketika kita sebagai penggerak di YDSF nanti menginjak usia 40 tahun, kalau bahasanya itu usia keemasan, Sudah mateng. sudah matang. Nah, semakin banyak karya-karya kita, semakin banyak kelolaan-kelolaan atas donasi, zakat, infak, sedekah, wakaf yang diamanakan ke YDSF, semakin banyak manfaat untuk program-program nantinya, sahabat Al-Falah semuanya. Nah, YDSF kalau di Malang ini, sahabat Al-Falah semuanya, kalau mau berdonasi, kemudian mau mengamanakan rezekinya, uangnya, hartanya, mensupport, mendukung program YDSF, nanti ada kemudahan-kemudahan semuanya, sahabat Al-Falah. Kalau yang ada di Malang Raya bisa langsung datang ke Masjid Ahmad Yani di Jalan Kahuripan, di jalan satu arah. Nah, jalan satu arah. Di dekatnya kawasan Heritage ada Masjid Ahmad Yani, bisa langsung datang di situ menyerahkan donasinya ke CSYDSF Malang. Nanti silakan. Senin sampai Sabtu. Nah, insya Allah kita buka. Kalau Senin sampai Jumat jam 8 sampai setengah 5, kalau Sabtu jam 8 sampai jam 12. Nah, kalau lewat online nanti bisa channel YDSF ada di Instagram YDSF_peduli, nanti bisa dilihat juga di situ. Kemudian ada di TikTok juga ada, kemudian ada di YouTube juga ada semuanya. Insya Allah lembaga zakat ini ada di mana-mana. Ya. Donasi lewat online sudah bisa 24 jam. Bahkan tidak hanya di Malang Raya aja berdonasi, tapi sahabat Al-Falah yang ada di luar negeri juga boleh juga, silakan nantinya. Nah, itu sahabat Al-Falah terkait dengan YDSF. Dan YDSF ini sahabat Al-Falah semuanya nanti insya Allah akan dikuatkan oleh Bu Hasna dan Ustadz Sahran. Nanti akan saya kupas tuntas. Nah, terkait dengan pendidikan itu penting. Ya. YDSF ini Bu Hasna, Ustadz Sahran, ini salah satu program salurannya karena kita tugasnya mengimpun donasi, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, tentunya salah satu program yang kita bidik adalah pendidikan. Ya. Pendidikan. Nah, saya contek dulu ini, contek dulunya. Jadi sampai bulan ini sahabat Al-Falah semuanya, Ustadz Sahran, Bu Hasna, YDSF Malang, khususnya Malang. Nah, kita sudah menyalurkan donasi untuk program-program beasiswa. Nah, itu senilai Rp101.274.713. 101 juta. Itu yang kita salurkan melalui program-program beasiswa. Ada pena bangsa per karakter, itu ada pendampingannya. Alhamdulillahnya Ustadz Sahran ini kepala sekolah di SMP Mutia 4, YDSF Malang kerjasama dengan sekolah SMP Mutia 4 dalam menerima program pena bangsa per karakter. Ya. Kemudian ada pena BES, ada pena bangsa per PWT juga. Nah, jadi ada berbagai macam jenisnya program beasiswa di YDSF Malang yang semuanya kita tujukan agar siswa-siswi yang tidak mampu bahasanya begitu jangan sampai putus sekolah. Ya. Putus sekolah. Nah, nantinya Bu Hasna ini pun juga sudah lama jadi donatur YDSF. Nanti juga bisa bercerita tentang YDSF, terutama kiprah di pendidikan. Nah, langsung aja sahabat Al-Falah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kiprahnya YDSF di bidang pendidikan. Nah, nantinya kita langsung, saya sambung aja. Langsung ke Bu Yuyun dulu ya, Bu Hasna Wahyuni. Ya. Yang sering kita panggil, ada yang manggil Bu Hasna, ada yang manggil Bu Yuyun. Namanya banyak ya, Bu. Namanya banyak. Ya, Bu Hasna, Ya. terkait dengan tema tadi ya, pendidikan itu penting. Nah, saya ambil yang depan dulu aja, pendidikan itu penting. Ya. Kalau menurut Bu Hasna, pentingnya pendidikan itu seperti apa sih Bu Hasna? Kok harus apa ya, orang Indonesia atau semuanya itu harus memiliki pendidikan itu Bu Hasna? Ya. Pendidikan itu memang betul-betul penting. Mengapa? Karena manusia itu terus akan belajar seterusnya sampai tua, itu pun tetap belajar, kecuali meninggal baru berhenti belajar. Ya. Nah, pendidikan itu kita mulai dari ibunda pada waktu hamil, dari pertama itu sudah mulai ada pendidikan. Iya, secara psikis ataupun secara fisik. Karena apa? Kalau ibunda itu hatinya senang, gembira, itu akan pengaruh pada janinnya.
Kalau dia merasa susah, merasa gelisah, merasa takut atau apa, itu juga akan berpengaruh pada janinnya. Jadi itu kita seorang ibu harus tahu bagaimana mendidik anak mulai dari dalam perutnya. Karena itu betul-betul sangat itu pengaruhnya sangat besar. Ya. Karena itu saya berharap ya dengan adanya pendidikan seperti itu, di mana anak itu sudah dimulai dengan memberikan pelajaran adab. Misalkan ibunya mengaji, ibunya bercerita, ibunya sholat, ibunya bertutur kata yang baik-baik saja. Itu nanti akan membekas pada si anak dan janinnya. Begitu. Jadi dimulai dari situ. Nanti akan lanjut lagi lebih banyak lagi gitu. Iya. Berarti kalau saya ambil garis benang merahnya itu yang disampaikan Bu Hasna tadi itu dimulai dari sejak dalam kandungan, berarti orang tuanya itu harus melek terkait dengan pendidikan dulu ya? Harus ya? Iya. Sehingga kalau orang tua itu mulai anak dalam kandungan sudah melek pendidikan, tentunya ketika saat ini fenomena tahun ajaran baru, tentunya orang tua sekolah juga akan semangat mencarikan sekolah terbaik untuk anak-anaknya ya? Tentu, iya. Berarti tentunya orang tua ini faktor yang sangat menentukan. Iya. Nah, ini kalau saya teruskan lagi Bu Hasna, ada nggak agar orang tua ini sadar terus terkait dengan pentingnya pendidikan Bu Hasna? Maksudnya ada kalanya saat ini kan ketika orang tua itu memiliki duit yang cukup untuk nyekolahkan anaknya, tentunya orang tua pun akan semangat sekolahkan itu. Yeah. Nah, tapi ada kalanya ketika ekonominya pas-pasan gitu, wis gak usah sekolah le, maco le. Nah, itu kan ada kalanya apa ya? Terkait dengan kesadaran orang tua belum dapat. Padahal dengan ilmu itu pendidikan yang didapatkan di sekolahan, anak akan bisa menggapai cita-citanya gitu. Nah, bagaimana Bu Hasna agar orang tua ini memiliki sebuah kesadaran yang terus apapun kondisinya Bu Hasna? Ada nggak tips? Saya kira sekarang ini banyak sekali badan zakat, badan sosial, badan apapun ya yang berkembang di negeri kita, khususnya di Kota Malang itu banyak sekali. Salah satunya yang saya kenal itu adalah YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Ini saya sudah kenal ulama banget sampai saya lupa tahun berapa. Ya, di mana saya pertama kali kenal tuh waktu saya lewat sini. Saya sering kan jalan kaki gitu, muter sampai pulang. Berangkat jalan kaki nanti sampai di stasiun baru pulang naik angkot gitu. Terus saya selalu ada ngeliat kok ada YDSF apa sih itu? Penasaran kemudian saya waktu itu Bu Lili yang jadi CS, iya. Dari situlah saya kemudian mendapat penjelasan gini. Nah, saya tertarik. Saya bilang kenapa enggak? Saya tuh gitu. Jadi itulah. Apalagi sekarang dengan adanya HP. Adanya HP, adanya teknologi yang seperti ini ya, teknologi yang sangat bagus untuk anak-anak, untuk orang tua juga. Di mana orang tua juga harus belajar. Dari situ mereka pasti akan melihat ini ya dia selalu lari-lari ada di situ. Coba tinggal lihat aja bahwa YDSF itu banyak ya memberikan sesuatu manfaat untuk orang banyak. Nah, siapa yang mau hidupnya bermanfaat, siapa yang mau berdonasi yang sangat bermanfaat dan amanah, saya kira orang pasti sudah tahu. Karena dari situ banyak sih penjelasan di mana akhirnya banyak orang tertarik, sehingga soal pendidikan saya kira tidak usah diragukan. Orang tua harus cerdas ya, memilih bagaimana mencari yayasan yang dapat memberikan donasi untuk si anak itu melalui pendidikan begitu. Jadi orang tua tidak perlu takut lagi. Nggak usah. Gusti Allah mboten sari kan. Betul. Banyak jalan menuju Arab Saudi. Sehingga apa yang disampaikan Bu Hasna tadi, sahabat Al-Falah, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah ketika kita ingin sadar pendidikan selamanya adalah lakukan pengamatan dulu. Nah, seperti yang disampaikan Bu Hasna tadi, sahabat Al-Falah, beliau jalan-jalan dulu tadi. Jalan-jalan ke Masjid Ahmad Yani, ketemulah dengan YDSF. Begitu juga dengan ketika kita ingin paham terkait dengan pendidikan, tentunya kita harus sering jalan-jalan. Kemudian agar wawasan kita juga menambah, pendidikan kita juga menambah kesadaran. Akhirnya kalau orang tua itu sering jalan-jalan, sering melakukan pengamatan, akhirnya menumbuh kembangkan bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Betul. Pendidikan itu penting.
Nah, tadi itu juga disampaikan juga sama Bu Hasna terkait dengan orang tua yang istilahnya bingung atau masih membutuhkan biaya. Nanti YDS bisa Membantu, memfasilitasi iya, terkait dengan program fasilitasi, iya. beasiswa. Nah, karena Bu Hasna ini juga jadi donaturnya YDS Ustaz Zahran. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun Bu jadi donaturnya di YDS? Lupa. Sampai tidak dihitung tahunnya. Dari mulai anak saya masih kecil-kecil Masih gitu, kecil. sekarang udah pada nikah. Masya Allah. Apa Bu yang menyebabkan sampai hari ini loyalitas menjadi donatur di YDS Malang? Barangkali dia dugunin saya. Wah, Atau ngasih makanan ada racunnya gitu. iya iya. Jadi sampai semoga aja nantinya dari Ibu Yuyun nantinya bisa loyalitas menemani perjalanan YDSF, mengamankan donasinya sehingga nanti YDSF ini bisa terus berkarya nantinya. Nah, saya beralih kepada guru saya ini. Gak boleh susah. Tidak usah saya. Ini soalnya soal ganda aja. Soal ganda, Ini ya. tinggal pilih aja. Nanti kalau bingung tanya ChatGPT aja kan. Iya, lebih aman itu ya. Iya iya. Iya. Saya tak tanya ChatGPT juga pertanyaannya. Siap. Iya Ustaz. Tanya apa ini Ustaz? Khawatirnya sama Iya pertanyaannya. iya. Iya Ustaz gini. Kalau di SMP Muhammadiyah 4 jadi kepala sekolah sudah berapa tahun Ustaz? Saya 2 tahun. 2 tahun berarti 2 sekarang tahun. 2025 kalau ditarik garis mundur 2023. 2023 ya. April. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipertahankan di SMP Muhammadiyah 4. Alhamdulillah. Nah, saya kemarin lihat data Ustaz di Badan Pusat Statistik. Nah, tapi saya lupa tahunnya. Di situ ada disebutkan ini Ustaz. Terkait dengan bahwa angka putus sekolah di Malang Raya ini ada sekitar 40.000 anak Ustaz. Padahal tadi Bu Hasnah tadi itu menyampaikan pendidikan itu penting. Bahkan kita mulai dari kandungan, orang tua pun harus juga menyadarkan pendidikan. Kemudian sampai selamanya kita harus sadar belajar. Nah, tapi faktanya ada data-data itu 40.000 anak putus sekolah. Nah, kalau kita lihat di Kota Malang aja, di Malang Raya, Kota Malang sama Kabupaten Malang, sekolah itu kan banyak gratisnya ya. Apalagi ada program-program dari pemerintahan, ada YDSF yang mensupport beasiswa. Tapi ada fenomena angka tadi itu, Ustaz. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandang kepala sekolah yang menyebabkan putus sekolah itu apa sih, Ustaz? Susah kayaknya. Susah. Ya, mengapa susah? Karena banyak sebenarnya sebabnya ya. Penyebabnya banyak. Satu memang motivasi orang tua, bisa juga karena pergaulan anak, kemudian kena masalah di jalan akhirnya nggak mau sekolah. Bisa juga faktor ekonomi dan lain sebagainya. Intinya penyebab putus sekolah itu banyak sebenarnya. Nah, cuma kita kan butuh metakan sebenarnya dari area kita, area sekolah masing-masing itu yang yang masuk jarak sekolah, berapa yang putus sekolah. Ya. Nah, lalu kita bisa metakan kira-kira penyebabnya apa. Karena masing-masing sebab ini juga butuh solusi yang berbeda tentu, Ustaz. Ya. Kita sering mengatakan bahwa pemilik masa depan itu adalah mereka yang tidak berhenti belajar. Status hari ini kayaknya. Setuju. Oh, gitu, status hari ini ya. Setuju. Quote of the day. Jadi pemilik masa depan itu yang nggak pernah berhenti belajar. Nah, tugas kita kan sebenarnya memahamkan ke masyarakat, ke orang tua, gimana caranya agar belajar itu tidak berhenti dari anak-anaknya. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang perlu kita dorong ini memahamkan betapa pentingnya pendidikan itu. Kesadaran orang tua tentang pendidikan ini yang butuh terus disupport sebenarnya. Maka penting saya rasa kita rajin silaturahim. Kalau kata beliau tadi kan rajin jalan-jalan. Jalan-jalan. Kalau bahasa Al-Quran kan fantasirus, bertebaran lagi. Ya betul. Kemana-mana. Jadi, dan itu bertebaran selain dapat ilmu banyak, dapat pengalaman banyak. Kita juga bisa tahu problem masyarakat kenapa tidak milih sekolah. Itu kan karena kita silaturahim. Terkadang bisa ditemukan solusinya setelah kita ngobrol. Nah, kebanyakan orang tua itu terjebak pada permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan seandainya mereka terbuka. Nah, kebanyakan kan tertutup. Ya. Tertutup, mau sekolah sini ada biaya, banyak sekolah gratis. Ustaz Pandi tadi menyampaikan banyak sekolah gratis. Maka sebenarnya jadi tanda tanya bagi kita, sekolah sudah gratis, fasilitas ada, kok masih nggak sekolah? Berarti kan ada sesuatu yang berbeda. Ya. Penyebabnya salah satunya menurut saya itu di motivasi. Motivasi, kemauan untuk mengupgrade
akademiknya gitu ya. Dan mimpi tentang masa depan. Jadi masa depan ini tidak bisa kita raih tanpa ilmu. Ya. Tidak bisa. Jadi semuanya butuh ilmu. Nah, itu tadi saya sampaikan, kalau kita mau jadi pemilik masa lalu ya berhenti belajar. Bahkan ada yang menarik kemarin kita temukan di salah satu diskusi itu. Bagi Anda yang berhenti belajar sama dengan Anda bunuh diri sebelum waktunya. Jadi berhenti belajar berarti mati sebelum waktunya. Ya kira-kira gitu. Betapa pentingnya pendidikan. Maka yang butuh mungkin menyadarkan orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting. Betul. Dulu orang tua kita dulu selalu berprinsip anak saya harus lebih hebat dari saya. Nah, zaman sekarang sudah jarang gitu. Terus pokoknya anak saya nggak ada uang sekolah, wes manut dong melo aja gitu. Ikut saya sekolah apa, ikut saya kerja saja ya. Termasuk saya Ustaz, saya juga ngalami waktu itu. Jadi ketika saya lulus SD, bingung mau sekolah di mana karena ekonomi nggak cukup. Ternyata alhamdulillah dapat beasiswa di salah satu sekolah. Insya Allah. Sampai 6 tahun. Lulus itu sudah bingung. Pesan ibu cuma satu, gini aja. Daripada nganggur, bantu-bantu kerja. Alhamdulillah lewat beasiswa juga saya bisa sekolah. Jadi sebenarnya peluang beasiswa itu banyak. Dan salah satunya kan disupport sama YDSF yang kita. Untungnya waktu itu saya nggak kena YDSF, belum kenal. Belum kenal. Jadi saya kuliah S1, S2 ya dibantu lewat beasiswa. Artinya orang yang tidak punya ekonomi pun tanda kutip itu punya peluang yang sama untuk sukses. Semua bisa punya peluang yang sama untuk belajar. Jadi jangan karena sebab ekonomi kemudian berhenti belajar. Itu mungkin saja. Jadi penyebabnya banyak, faktornya banyak. Mungkin yang ini yang butuh kita teliti mungkin ya. Karena masing-masing juga berbeda. Ada yang alasan ekonomi, ya. Ada yang alasan perceraian, ya. Satunya apa? Karena cerai kemudian anaknya dititipkan mbahnya, itu juga ada kasus seperti itu. Ya, orang tua meninggal. Orang tua meninggal dan sebagainya. Nah, banyak kasus seperti itu. Maka mungkin butuh pendekatan untuk menggali lebih banyak lagi. Itu mungkin Ustaz. Ini program ini tidak satu SKS ini. Ini kuliah 1 semester tadi Bu Yulia. 1 semester. Berarti tadi menarik ya kalau tadi data 40.000 anak putus sekolah tadi di Malang Raya itu bisa jadi penyebabnya ekonomi. Kemudian yang kedua tadi demotivasi tadi. Demotivasi tadi itu saya tertarik tadi dengan quote yang disampaikan Ustaz Syaran tadi itu, pemilik masa depan dia yang terus belajar. Nah, kalau saya terjemahkan, masa depan ini dia dalam memiliki big dream, mimpi besar. Kalau bahasa anak TK dulu, cita-citamu apa sih? Jadi dokter. Sekarang ceritanya beda. Zaman dulu. Iya. Kalau dulu dokter, sekarang enggak. Sekarang enggak. Banyak. YouTuber sekarang. Betul. Iya. Nah, itu bisa jadi ini. Kalau saya temukan di lapangan juga itu ketika saya tanya kepada anak-anak SMP atau SMA bahkan sekelas itu, saya pernah tanya itu, cita-citamu apa sih? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, bisa jadi itu menyebabkan salah satu demotivasi tadi itu ya. Sehingga ditambah lagi faktor ekonomi orang tuanya ini, akhirnya ya wes lah, gak usah sekolah. Akhirnya orang tua anaknya pun juga, iya nggak apa-apa Bu. Nah, tapi kalau dia memiliki motivasi yang tinggi, big dream-nya dia dapat, cita-citanya dia apa ya sudah mendarah daging bahasanya begitu. Tentunya ya berjuang karena tadi sampaikan Bu Yuyun kemudian Ustaz Syaran selaku praktisi pendidikan tadi terkait dengan ekonomi orang tua itu bisa disupport oleh lembaga-lembaga zakat, oleh sekolah-sekolah gratis, nah dan sebagainya. Nah, bahkan kalau kita siang tidak bawa bekal, ada program dari pemerintah, program makan siang gratis juga ada juga kan. Ya kan. Jadi banyak sekali sahabat Al-Falah semuanya. Makanya pendidikan itu penting. Nah, YDSF pun sampai sekarang juga berperan. Nah, saya ini lagi coba saya tanya lagi kepada Ustaz Syaran ini ya. Nah, tadi terkait dengan saya kayaknya nanti. Iya, dua-dua ini. Skornya dua ke Ustaz Syaran. Dalam rangka menggapai tahun ajaran baru ini Ustaz, orang tua pun juga sudah banyak menyiapkan anak-anaknya biar sekolah yang terbaik dan sebagainya. Dari Ustaz Syaran sendiri sebagai kepala sekolah, yang disiapkan untuk menyambut tahun ajaran baru itu apa sih Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz. Kalau data di Kota Malang ya, lulusan SD tahun ini 14.000 Ustaz. 14.000. Kemudian daya tampung SMP negeri itu cuma sekitar 7.000-an. Betul. Berarti ada 7.000 anak yang tidak akan masuk ke sekolah negeri. Otomatis 7.000 anak ini akan tersebar di sekolah-sekolah swasta dan mungkin pondok-pondok pesantren. Ya. Bisa pondok pesantren di Malang Raya atau mungkin di luar Malang ya.
intinya banyak anak yang kemudian akan mengarah ke swasta. Nah, dan saya termasuk orang yang berada di lingkungan swasta, gitu ya, di sekolah swasta, sekolah Muhammadiyah. Nah, tentu kami juga mengupayakan agar 7.000 itu banyak yang ke kami, gitu ya. Tentu kami juga berharap seperti itu. Maka beberapa program yang terus kami gaungkan, karena zaman kita sekarang ini kan kita ada satu problem sebenarnya, Zan. Problem yang sangat besar itu adalah pada akhlak sekarang. Akhlak. Kami sangat konsen di sana, karena kalau di zaman sekarang saya rasa untuk belajar aksesnya sangat mudah. Apalagi sekarang bisa AI, Ustaz. Mau nanya apa saja bisa, gitu. Jangan-jangan pertanyaan juga dari AI tadi, gitu. Dicurigai. Gitu. Karena sangat gampang untuk sekedar belajar, tapi ada yang hilang di kita itu akhlak. Gitu. Nah, maka kemudian kami di sekolah itu punya program 15 menit bersama Nabi. 15 menit bersama Nabi. Kami mengupayakan setiap hari di sekolah itu 15 menit kita belajar tentang Nabi. Bagaimana sih akhlak Nabi itu? Bagaimana sehari-harinya Nabi? Berbicaranya Nabi, bagaimana Nabi berbicara sama anak, berbicara sama orang tua. Kita ajarkan. Dan kami sebenarnya punya keyakinan 15 menit itu tidak maksimal. 15 menit tidak maksimal. Belum datangnya anak-anak ada yang terlambat dan sebagainya. Betul. Tapi kami mengupayakan itu rutin. Karena kami punya mimpi lulusan-lulusan kami itu selain akademiknya di atas, akhlaknya juga ada. Iya. Karena itu yang sekarang jadi PR kita, Ustaz. Jadi kalau sekedar ilmu sekarang banyak di negara kita ini bertebaran orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas. Tapi tidak berakhlak. Tapi tidak berakhlak. Nah, ini yang PR besar kita sebenarnya, Ustaz. Maka sebenarnya sekolah-sekolah yang peluangnya besar kan sekolah swasta untuk hal-hal seperti ini. Kalau sekolah negeri mungkin tidak ada, iya, tapi tidak terlalu konsen di pendekatan akhlak itu. Betul. Nah, yang punya peran penting adalah sekolah-sekolah swasta. Dan kami mengambil peran itu agar pembinaan akhlak itu bisa difokuskan. Walaupun 15 menit nggak maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya program namanya Kilo Harian, Ustaz. Kilo Harian. Nah, Kilo Harian itu artinya anak-anak harus menulis aktivitas kebaikan yang dilakukan di sekolah. Jadi anak-anak itu sebelum pulang mereka wajib nulis hari ini berbuat baik apa. Itu ada dokumentasinya. Luar biasa. Dulu sempat diprotes lah mungkin bahasa kita. Pak, kenapa nulis kebaikan? Nggak nulis keburukan lah. Saya keburukannya banyak gitu. Itu yang bicara Nasrul. Loh, kita ini banyak berbuat buruk, Pak. Kenapa yang ditulis kebaikan? Saya sampaikan, nah, tugas kita sekarang ini memperbanyak kebaikan, mengurangi yang buruk. Kalau menghilangi yang buruk nggak mungkin dihilangkan, tapi mengurangi. Karena potensi kita kan selalu ada keburukan. Kalau baik semua ya malaikat. Kita semua punya peluang untuk berbuat buruk, tapi kita mengupayakan agar keburukan itu berkurang. Maka kita mengupayakan setiap hari wajib nulis. Kenapa harus menulis? Karena tangan kita ini bisa berbicara. Kalau bahasa Al-Quran itu kan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Jadi mulutnya suatu saat di akhirat itu dikunci, yang berbicara tangan. Kita mencoba meneliti, apa iya tangan bisa berbicara? Iya. Nah, ternyata orang yang suka menulis itu terkadang lupa di kepala tapi tangannya masih menulis. Mungkin pernah mengalami, Bu ya? Bingung di kepala apa, tapi tangannya tetap nulis. Ternyata tangan kita ini punya rekaman. Dia bisa merekam. Nah, maka itulah kemudian kami mengupayakan selalu ada aktivitas menulis. Nah, jadi sebelum pulang wajib menulis kebaikan. Kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun. Pak, ngambil sampah di kelasnya, ngangkatkan tas guru, sekecil apapun. Walaupun diprotes anak-anak, pokoknya ayo kita mengupayakan kebaikan. Karena sekarang posisi kita sekarang ini membudayakan karakter baik itu susah. Nah, itu fokus kita di sekolah itu, karena nanyanya sekolah saya gitu ya. Fokus kita sementara selain karena ini sekolah basic agama, tentu keislaman sama Quran kita fokuskan juga. Nah, cuma kalau concern kita akhlak, kita fokus di dua itu. Bersama Nabi 15 menit sama mengupayakan setiap hari ada kebaikan yang dilakukan. Jadi 15 kilo. Oh, 15 kilo terlalu berat. 15 menit bersama Nabi. Jadi yang kedua tadi? Yang kedua Kilo Harian. Kilo Harian. Jadi Kilo Harian itu pokoknya tulis kebaikan. Kenapa harus ditulis? Ya biar membekas. Karena kalau nggak ditulis, ya kita ini sebenarnya banyak kebaikan, termasuk dulu kita ada buktinya. Ada bukti. Dan kami sebenarnya bermimpi suatu saat itu akan kita jadikan buku. Setiap anak lulus itu buku, sehingga mereka suatu saat baca, ternyata saya pernah melakukan ini ya. Tahun ini, tanggal ini, karena jelas tanggalnya, lokasinya sama siapa betul. Ada. Jadi kita mengupayakan itu.
Ya itu Ustaz. sekali Termasuk duduk kita nih yang berbuat Iya. baik. Cuma karena nggak ada Iya. catatan kecuali catatan malaikat, Malaikat, ya. Itu iya. beda gitu. Karena catatan malaikat Insya nanti di Allah, akhirat insya itu. Allah. Iya. Oh, Nah itu yang iya, iya. kita lakukan, harapannya dengan program-program itu orang tua melirik dari segi akhlaknya. Karena sekarang hampir semua sekolah ada program Qur'annya. Negeri swasta semuanya punya. Punya Quran. Cuma ada yang lebih fokus maksimal, ada yang sekedar ada kan gitu macam-macam. Nah kita masuk ke ranah yang lain. Ayo kita benahi akhlak anak-anak. Akhlaknya ya. Akhlaknya yang kita fokuskan. Berarti salah satu penguatan tahun ajaran baru nantinya selain nanti menyampaikan ilmu pelajaran di akhlak Betul. tadi ya dua Iya, tadi nah. itu. Wih. Fokus kita di situ. Iya. Oh tepuk tangan. Makasih banyak Wah. Ustaz Cara. Monggo Sangat sambil setuju. diminum teh Iya. hangatnya. Kalau minum nanti Keburu. AI-nya hilang di kepala. Iya, matur nuwun Ustaz Cara. Siap. Tadi beliaunya ini kayaknya backgroundnya guru matematika. Bu. Karena tadi yang disebutkan dua untuk programnya di akhlak tadi itu yang pertama adalah terkait dengan 15 menit, matematika juga 15 menit. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan kilo tadi itu Bu, Ya. matematika. Nah, sekarang saya mau ke guru sejarah. Bu. Oh gitu ya. Guru masa Padahal lampau. dulu saya paling suka Guru masa matematika, lampau. paling gak seneng saya dulu ya. Iya, iya, iya. Sekarang tadi dari sudut pandang guru matematika. Sekarang saya pindah sahabat Al-Falah semuanya. Mari kita kupas tuntas ke Bu Hasnah. Beliau guru sejarah di SMP, SMA. di SMA ya, di SMA NU Ma'arif Pakis beliau jadi guru sejarah. Kalau di SMP-nya pernah jadi guru olahraga juga, sahabat Al-Falah semuanya. Yes, luar biasa 40 tahun, multi talent. multi talent. Semua diajari Semua ke diajari. anak selama saya masih mampu. Iya, iya. Nah, Bu Hasnah, Ya. nanti bisa disambung juga ada dua pertanyaan yang ingin saya obrolkan dengan Bu Hasnah. Yang pertama, kalau tadi sudut pandang dari SMP di kota. Tadi ada penguatan-penguatan sekolah-sekolah dalam rangka pendidikan itu penting. Tadi akhlak yang dikuatkan. Nah, kalau Bu Hasnah ini mewakili sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Malang bisa jadi begitu. Nah, dalam rangka untuk menerima siswa baru nantinya ketika masuk itu apakah juga ada penguatan-penguatan yang sudah rapat kerjakan dengan kepala sekolah gitu sehingga Ya. nantinya ada suasana baru, ada program baru dalam rangka menguatkan pendidikan itu penting. Ya. Kemudian yang kedua, ini Bu Hasnah. Harapan kepada YDSM Malang. Tadi kan YDSM Malang ini salah satunya juga bergerak di bidang pendidikan. Ya. Nah, melihat fenomena tadi itu 40.000 putus sekolah, kemudian ada penguatan Ustadz Sahran akhlak, kemudian tadi Bu Hasnati menyampaikan pendidikan itu penting. Nah, yang kedua ini harapan kepada YDSF dalam rangka menguatkan program pendidikan seperti apa Bu Hasnah? Oh gitu. Ya, sebetulnya ini semua sekolah juga mengadakan ya kalau misalkan kita menerima murid baru ya. Biasanya itu ada program pengenalan lingkungan sekolah PRS ya. Nah, itu. Jadi mereka dikenalkan dengan lingkungan sekolah. Tapi sebelum itu secara resmi dibuka, sebelum ada acara itu, hari sebelumnya itu anak-anak sudah masuk. Sudah masuk. Dia harus berkeliling ke sekolah, kemudian ada guru yang menemani, ya. Kemudian sambil kita menjelaskan bahwa di situ bukan hanya untuk belajar ilmu pengetahuan, tapi juga ilmu agama. Itu, karena itu penting. Jadi karakter untuk anak-anak, terutama yang dari mulai SD masuk SMP atau dari SMP ke masuk SMA, itu kan mereka pun akan belajar yang akan lebih luas lagi begitu. Nah, itu selalu kita tekankan pada anak-anak bahwa belajar, kamu dimanapun itu, di rumah pun belajar, di jalan pun belajar, apalagi di sekolah. Ya, jadi belajar itu betul-betul sangat penting buat kalian, dan kita mengenalkan pertama adabnya dulu pada anak. Kalau bertemu dengan teman, dengan guru, apa yang kita lakukan, kemudian salam, terus salam itu dengan siapa saja kita boleh, karena ini anak-anak kan sudah mulai SMP, SMA kan ya, tidak sama dengan SD ya, jadi lebih itu ya. Dengan siapa kita boleh bersalaman, bersentuhan secara fisik, atau kita hanya mengangkat tangan begini, begitu. Jadi semua itu sudah kita ajarkan sebelum mereka pengenalan lingkungan sekolah yang resmi, begitu. Jadi sebelum itu kita sudah ngasih doktrin ya anak-anak, doktrin ke anak-anak gitu. Jadi setiap guru kita mempunyai satu rombongan belajar gitu. Terus itu kita kadang-kadang saya tuh senangnya duduk di lantai gitu. Jadi anak-anak situ ya nggak di kursi gitu. Jadi saya tuh selalu duduk di lantai gitu. Kalau kata guru-guru, ngapain sih mama manggil sempuk, maaf. Saya tuh di sekolah tuh dipanggil mama emang. Mamanya guru-guru juga. Iya. Kenapa sih mama kok senangnya di bawah gitu, udah bilang gitu. Ya ada satu keistimewaan, karena kalau di bawah itu itu
kita tidak harus tinggi. Kita di bawah itu rendah. Jadilah orang yang tidak harus merasa tinggi terus. Itu yang pertama. Ya. Kedua, dengan siapa kamu di sekeliling kamu itu siapa saja. Siapa yang patut kamu hormati pertama. Tentu lingkungan di rumah. Setelah itu baru keluar, dan itu pun nanti akan berlanjut. Kemudian biasanya anak-anak juga saya biasakan untuk berdonasi. Donasi dalam arti gini, tiap hari. Maksud saya bukan hanya tiap hari dulu, rutin pada waktu yang tentukan, kalau bisa tiap hari. Jajan kamu berapa sih? 1.000. Kamu 10.000 ya, nanti bisa 10.000 atau 5.000, maaf. Itu kalau kamu memberikan 500 rupiah saja, tapi tiap hari, itu beda dengan kamu sebulan sekali ngasih. Beda. Karena Allah senang tuh orang yang selalu istiqomah. Seperti itu. Ya. Terus biasakan kalian itu bersedekah, di mana nanti sedekah itu kamu nggak tahu atau mau tahu atau bagaimana, itu terserah dari kamu sendiri. Tapi yang jelas malaikat akan mencatat kebaikan kamu meskipun sedikit gitu. Ya, pernah saya sih bercerita tentang YDSF ya. Saya cerita apa? Saya cerita biasanya gini. Saya tuh sering diajak sama YDSF itu. YDSF itu apa sih Bu? Saya ceritakan. Tapi ini orang-orang nggak tahu ya. Ini di kelas saya sendiri. Dan jadi saya tuh jadi wali kelas yang ganti-ganti itu kelas kan, nggak satu-satu saja kan. Nah, jadi mereka kena tahu. Ibu, Bu di situ tuh ini ya orangnya tuh gini. Enggak, Islam tuh ya banyak. Islam tuh banyak. Yang penting Islam tuh betul-betul Islam, saya bilang gitu. Nanti tidak akan ditanya kamu dikubur atau di akhirat nanti kamu masuk ini ya. Oh itu kamu nggak bisa masuk surga. Nggak ada yang kayak begitu, saya bilang gitu. Nah YDSF tuh sangat konsisten, saya bilang. Sampai saya tuh ceritakan di mana saya ikut penyembelihan di Demalang Selatan, di Semeru pernah waktu ada erupsi, bertepatan dengan itu. Kemudian ya banyak hal lagi yang saya ceritakan pada anak tuh sampai gini, kenapa sih Ibu kok mau? Loh emang kamu nggak merasakan kalau kamu udah itu, kamu nggak bahagianya, ada bahagia yang kita tidak bisa nggak bisa saya ceritakan. Kadang-kadang saya tuh kadang merinding, ada rasa ada rasa gembira dan terharu. Itu tuh campur aduk, saya bilang tuh gitu. Oh ya, ya coba deh kamu nanti lama-lama. Kamu tinggal sedikit-sedikit kamu donasikan. Jadi sekarang anak-anak tuh kalau misalkan mereka mengumpulkan uang seperti tabungan kelas ya gitu. Nah, tabungan kelas itu nanti pada akhir tahun itu tuh kelas saya itu yang paling banyak. Kelas saya paling banyak. Dapat donasinya tadi ya? Iya, paling banyak. Sampai guru-guru tuh kalau misalkan ada musibah temannya gini kan, mereka nyumbang, misalkan satu kelas itu kan dimintain langsung ya pakai kopiah gitu di ngider uang gitu ya, dia ngasih 500, yang 1.000, yang banyak tuh 2.000, 1.000 rupiah segitu kan. Kalau kelas saya itu sudah sampai 50.000 ngasihnya. Nah dari situ kan orang-orang bilang paling tambahin gurunya katanya gitu. Enggak, saya bilang tanya dia anak-anak, tanya sakanya saya yang nambahin, enggak. Ya, karena dicatat kan nanti sama yang penggalang dana itu dicatat kelas ini berapa gitu. Dan itu kalau akhir tahun tuh anak-anak tuh kalau bawa pulang tuh satu anak bisa sekitar 100 ribuan. Nah dari situ. Nah itu kan kalau misalkan kita budayakan ya jadi hal yang baik itu. Saya bilang, ayo dong nanti kalau kamu udah gede ya ikut sama mama ya, ikut donasi di yayasan, saya bilang gitu. Mama nanti kalau tetap di sini. Iya, saya bilang saya tetap di sini. Saya udah pensiun. Iya. Tapi saya masih masih kurang kerjaan gitu. Memang benar kudu sejarah tadi. Jadi walaupun masih pensiun, nggak ada kata pensiun, nggak boleh. Dari guru negeri kan saya diperbantukan ke swasta. Saya tuh udah dapat pensiun, udah tiap bulan tiap bulan tanggal 1 tuh selalu ada yang masuk ke rekening saya ting-tong gitu ya. Tapi ya itu saya udah di sekolah udah bilang sama yayasan, saya ini udah pensiun loh. Ngapain mama pensiun, mama itu kan udah ngapain juga, anak-anak sudah pada enak-enak sudah semua, ngapain nggak mama kan ngurus ini. Iya nggak usah khawatir, saya bilang gitu. Malah saya akhirnya anak-anak, kenapa kak nggak sekolah kemarin? Iya Bu, sepatu saya bolong kayak gitu. Ada yang ini ya laporan kepada
Ukur kakimu berapa? Ayo ikut ke pasar ya, bilang. Saya ajak pulangnya tuh saya ajak ke pasar dekat sekolah soalnya jalan gitu. Saya kira tadi ayo ikut ke YDSF. Ya itu saya cerita juga kan anak-anak gitu. Nanti kalau udah gede ya kamu, saya gitu itu saya doain deh kamu nanti dapat ada kerjaan yang bagus, dapat suami yang bertanggung jawab, suami yang kaya ya, bilang gitu. Oh iya Bu, kaya tapi ganteng gitu. Kebanyakan itu. Kaya, dermawan. Ya dermawan itu gitu. Berarti tadi sekolah swasta pun juga sudah nyiapkan juga Ustaz. Sekolah kota nyiapkan menyambut tahun ajaran baru, sekolah swasta di kabupaten pun juga nyiapkan. Pendidikan itu memang penting, sahabat Al-Falah semuanya, karena beliau-beliau ini mewakili sekolah-sekolah keseluruhan. Itu tentunya baik negeri maupun swasta pun juga menyiapkan. Dalam rangka tadi itu, tema tadi itu, pendidikan itu penting. Nah, kalau tadi Bu, untuk harapan kepada YDSF Bu Asna, mengelola dana-dana dari donatur ini di program pendidikan, ada masukan, ada penguatan, sehingga YDSF ini terus eksis dalam rangka penguatan pendidikan-pendidikan. Wah, sekarang persaingan makin ketat ya. Saya kira banyak yayasan-yayasan di luar sana juga. Tapi saya sangat percaya ya sih pada YDSF ya, karena dari dulu sudah keenakan bergabung di sini. Kita kalau saya sih nggak merasa ragu ya bahwa YDSF itu akan terus konsisten dan sudah punya nama sampai nasional. Itu kenapa saya bilang gitu? Adik saya yang di Jakarta itu dia bilang gitu, Mbak, aku di sini loh ikut YDSF serius. Saya bilang iya. Jadi di YDSF kan ada di Jakarta itu cabangnya kan ada di situ. Nah dengan situ saya terus makin wow, saya bilang gitu. Kalau gitu sampai di Jakarta juga ada, sudah nasional gitu kan. Udah berapa lama ya kita nasional ini ya? Udah 38 tahun. 38 tahun ya. 1 Maret 1987. Oh iya, 87. Saya tekan 2000 berapa. Ya, gitulah. Jadi sampai gitu akhirnya mereka jadi seneng. Saya selalu kalau ada kebagian-kebagian ada di itu, saya selalu kirim ke ponakan saya, ke adik saya, ke anak saya gitu. Jadi mereka tahu aktivitasnya, terus ke mereka itu nanti dengan harapan mereka tuh menyenggol temennya. Sekarang seperti ponakan saya yang dulu kuliah di UIN tuh akhirnya dia ya seperti itu juga sama. Memang kebaikan itu menular. Betul. Iya. Jadi tadi dari Mama Hasnah tadi itu, saya ikut-ikutan manggil Mama Hasnah ya. Nah, tadi Bu Yuyun, Bu Asna tadi menyampaikan bahwa terkait dengan kebaikan menular, kemudian harapan kepada YDSF akan terus bertumbuh dalam rangka mengawal donasi dari donatur, sehingga salah satu program pendidikan ini ikut membantu program pemerintah terutama di pendidikan itu ya. Betul sekali. Kita banyak membantu pemerintah juga ini. Karena pemerintah tuh banyak kerjaannya, mungkin kadang-kadang mereka lewat aja gitu. Kalau kita kan betul-betul konsisten begitu. Ya, Nggih, matur nuwun Bu Asna. Ini langsung tadi Bu Asna mewakili dari donatur, dari guru terkait dengan harapan-harapan kepada YDSF. Nah, sekarang langsung ini kepada Ustadz Sahran ini. Beliau adalah salah satu sekolah mitra YDSF Malang di dalam program Pena Bangsa Berkarakter. Nah, ini kita minta testimoninya Ustaz. Oh gitu. Testimoninya terkait dengan apa sih dampaknya YDSF melalui program pendidikan. Nah, itu seperti apa yang dirasakan Ustaz dengan adanya program-program pendidikan di YDSF? Jawabannya nggak ada di AI nih. Iya. Karena harus real kan ini. Harus sesuai dengan kenyataan ini. Iya, sesuai kenyataan. Kalau jumlah yang dapat beasiswa berapa Ustaz? Kebetulan di sekolah saya yang dapat 5 orang. 5 orang ya. Nanti tambah lagi nanti ini ya. Insya Allah mudah-mudahan. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi program Pena Bangsa Berkarakter. Namanya saja sudah pena gitu ya. Jadi ayat yang pertama turun juga tentang membaca gitu ya. Iqra gitu ya. Tentang tulisan. Saya rasa nama programnya saja sudah pena itu sudah mewakili tentang semangat belajar dan dengan beasiswa yang dikelontorkan ke murid-murid kami, alhamdulillah dapat 5 anak, dan 5-5-nya ini memang anak-anak yang butuh dibantu secara finansial, dan kebetulan juga beberapa jauh dan bukan orang Malang, akhirnya kita tempatkan di panti Bu. Betul. Dan alhamdulillah setelah dapat beasiswa ini ada perubahan. Kelebihan beasiswa Pena Bangsa YDSF ini
tidak sekedar ngasih beasiswa. Ini kelebihannya yang menurut saya jarang diperhatikan. Jadi Iya. tidak sekedar ngasih dana untuk pendidikan, tapi ada pendampingan. Ada pendampingan, ada pembinaan, dan Iya, anak-anak iya. dipantau, Ibu. Jadi Iya. 5 anak di saya itu dipantau semua. Dan ada pembinaan rutin, dan ini yang mungkin harus terus dipertahankan. Jadi biasanya orang pemberi beasiswa udah berapa Begitu saya kasih. beri beasiswa, saya kasih sudah lepas tangan. Udah lepas, iya. Terserah mau diapakan sekolah, terserah. Nah, YDSF tidak itu. Jadi ini saya rasa yang nilai plusnya yang mungkin tidak ada pada pemberi beasiswa yang lain. Betul. Beasiswa yang lain kan adanya tuntutan ya. Saya beri beasiswa, Anda harus seperti ini. Kalau program Pena Bangsa ini saya rasa enggak. Jadi ada beasiswa, tapi ada pendampingan ke anak-anak, sehingga anak-anak belajarnya dipantau, perkembangannya dipantau, ada kemajuan apa enggak dipantau. Ini yang mungkin saya rasa kelebihan yang harus dipertahankan kan. Jadi saya sih berharap Pak 5 anak saya ini karena udah lulus tahun ini, Zat. Lulus tahun ini. Tambah lagi kan ya. Tambah lagi. Yang baru, ya. Harapannya mungkin ke depan ada keberlanjutan beasiswa itu. Keberlanjutan beasiswa bukan sekedar beasiswa, tapi masuk kami adalah pendampingannya nanti. Jadi ketika mereka dapat beasiswa, ya dia kan masih terus mendampingin. Dan Berarti mungkin dari bidang karakternya ya. karakternya, Bu. Jadi itu. karakternya. Nah, ini yang saya rasa kelebihannya, kelebihan beasiswa Pena Bangsa berkarakter ini. Dan mungkin suatu saat anak-anak yang dibina ini ya mungkin bisa jadi bagian dari YDSF Betul. nanti suatu saat. Nanti Bagian pemulasaran. Ya. Karena saya sepakat tadi dengan mama kita, jadi donatur YDSF ini manusia, Ustaz. Karena manusia pasti akan mengalami kematian. Ya. Nah, kalau para donatur ini kemudian sudah meninggal, siapa yang akan meneruskan? Nah, tentu yang meneruskan adalah orang-orang yang punya kepercayaan kepada YDSF. Ya, Nah, ya. tentu dimulai dari orang-orang yang pernah dibantu oleh YDSF, dibina oleh YDSF, dan mereka lah yang akan memasarkan YDSF itu, sehingga mereka lah harapannya kemudian yang mengganti dan terus memasarkan bahwa YDSF ini punya andil yang besar untuk bangsa dan agama kita. Nah, bangsa tentu dalam konteks pendidikannya, ya, karakternya dan sebagainya. Dan agama juga ya tentu banyak yang disupport dalam agama kita. Nah, itu saya rasa jadi kalau berbicara program Pena Bangsa Berkarakter, saya terima kasih diikutkan murid-murid saya, dan ada perubahan yang sangat signifikan. Alhamdulillah siswa saya berprestasi, Bu. Wow. Ini tentu bagian dari pendampingannya pendampingan karakter dan sebagainya, dan nggak tanggung-tanggung sampai nasional gitu ya. Ada yang prestasi Quran, ada yang prestasi akademik dan akademik, dan mudah-mudahan ini tetap Kebaikan itu memang menular ya. Kebaikan itu Makin menular. menambah energi. Jadi Ya. Sampai ya saya tadi menangkap pesan dari bunda kita, bunda atau mama gitu, bahwa kita hidup itu ya harus dinikmati. Harus dinikmati, dan dinikmati hidup itu ya dengan seringnya berkumpul, berdiskusi, dalam berdiskusi kan kita jadi dapat banyak manfaat, Betul. banyak teman, banyak motivasi untuk hidup. Makin banyak ilmu kok kayak kalian tambah kelihatan bodoh gitu, kayak kok masih kurang aja Sekarang gitu. ini banyak orang yang bunuh diri, kita juga nggak tahu sebabnya apa gitu. Ya mudah-mudahan kita dan anak kita dijauhkan dari hal-hal negatif seperti itu. Amin, ya Jadi Allah. kita berharap dari salah satunya dari program YDSF ini, dan kami berharap sebenarnya tidak ada anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Ya, kalau faktor motivasi mungkin ada yang kemudian menjoin, ini juga yang kita kejar. Tapi rata-rata faktor ekonomi sudah bukan masanya kemudian jadi alasan. Jadi mungkin salah satu kami penutup sekalian mungkin ada. Jadi kami di sekolah itu punya program namanya Sejuk, Bu. Ya. Sejuk itu sedekah jelantah untuk pendidikan. Sedekah jelantah untuk pendidikan. Oh, itu sudah pernah saya dengar Ya, itu. karena sempat diliput oleh semua media itu ya. Jadi Iya. konsepnya waktu itu memang sebelum saya kenal YDSF. Karena saya kenal Ustadz Fandi ini ketika berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus. Ya. Kebetulan saya waktu itu ngurusi anak berkebutuhan khusus sampai sekarang. Abika. Nah, ketika saya masuk di SMP saya, hampir 90% nggak bayar. Nggak bayar sekolah. Padahal ini kan sekolah swasta gitu. Sekolah swasta yang butuh dana. Saya mikir saya akan paksa bayar juga, perekonomiannya nggak mampu. Lalu terbercitlah ide itu agar tetap membayar. Tetap membayar, kalau nggak bisa dalam bentuk uang, maka dalam bentuk jelantah. Nah, jelantah itu kan ada yang dibuang, kemudian ada yang difungsikan untuk diolah lagi, padahal sudah jadi penyakit, jadi sabun dan sebagainya. Itu kita kelola, dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan itu. Jadi anak-anak yang nggak terbantu secara ekonomi, sementara ini yang tidak masuk wilayah YDSF, kita support dari situ. Silakan bayar pakai
minyak jelantah. Jelantah. Dan di luar orang tua juga ada yang tak sedekah jelantah itu buat pendidikan. Nah, itu yang kita kelola. Nah, tentu ini nanti berdampingan dari bantuannya DSF untuk kita ngembangkan anak-anak dari untuk menggapai mimpinya. Dari 5 ke berapa Ustaz beasiswanya nanti? Dikali gitu ya. Karena ini guru matematika dikali lagi. Itu mungkin Ustaz, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama YDSF. Mudah-mudahan program ini tetap berlanjut. Amin. Ya, Dan saya juga mengucapkan terima kasih sama. terus donaturnya terus bertambah. Amin. Donaturnya terus Amin, ya bertambah Allah. sehingga Amin. manfaatnya lebih luas lagi. Tadi menarik sahabat Al-Falah, tadi closing statementnya dari Ustaz Syahran tadi itu, sekolah pun juga harus kreatif. Jadi para penyimak, ketika ada penyimak di situ backgroundnya sekolah, kemudian kepala sekolah atau guru, dalam rangka untuk memenuhi terkait dengan biaya-biaya itu, sekolah pun juga harus kreatif. Tadi SMP Muhammadiyah 4 sudah membuktikan ketika tidak ada beasiswa dari YDSF, ada jalan yang lain. Siswanya diminta bayar dengan jelantah tadi itu, sehingga siswa itu penting sekali. Nah, tadi Bapak kawan-kawan semuanya, sahabat Al-Falah semuanya, mulai dari awal sampai akhir, tentunya sahabat Al-Falah semuanya sudah menyaksikan, sudah menyimak terkait dengan tema besarnya, pendidikan itu penting, apa yang dilakukan YDSF. Mulai dari Bu Asna tadi sudah menyampaikan bahwa pendidikan itu dimulai dari kandungan, orang tua harus sadar, kemudian selamanya lah harus kita menikmati pendidikan, harus belajar. Kalau sekolah itu ada bangunan, ada fix, ada waktunya, tapi kalau belajar dimanapun, tidak ada batasan-batasan ruang dan waktu. Iya. Nah, kemudian Ustaz Syahran tadi juga sudah menguatkan. Bahkan tadi Ustaz Syahran juga sekaligus testimoni Bu Hasna. Iya. Jadi program-program beasiswa yang dilakukan YDSF ini insya Allah banyak manfaatnya. Semoga dari yang disampaikan Ustaz Syahran ini nantinya banyak juga mendatangkan donatur yang mengamanahkan donasinya ke YDSF Malang dalam rangka apa? Menguatkan pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh Amil di YDSF Malang. Jadi silakan sahabat Al-Falah semuanya, ketika kawan-kawan semuanya, sahabat Al-Falah semuanya ingin menjadi donatur rutin YDSF di bidang pendidikan, bisa langsung datang ke YDSF Malang. Kalau tinggal di Malang Raya, silakan. Kita ada layanan kemudahan, ada datang ke kantor YDSF Malang, atau ingin dijemput di kantor, di rumah, silakan. Kita ada Zisco konsultannya, bisa mengambil ke rumah-rumah, ke tempat-tempat kerja itu bisa juga. Tinggal calling aja ke 081 333 951 332. Nanti bisa hubungi ke nomor CS-nya YDSF Malang. Saya ulangi lagi 081 333 951 332, atau nanti bisa dilihat di channel di tulisan berjalan itu. Nah, silakan nantinya. Atau juga nantinya kalau ingin lebih intens mengetahui program-program di YDSF Malang, bisa mengikuti channel-channel di media sosial. Insya Allah channelnya di media sosial YDSF Malang ini aktif semuanya, mulai TikTok, mulai YouTube, kemudian Instagram, Facebook. Nah, ada semuanya. Nanti tinggal cari YDSF Peduli, atau ketik aja, insya Allah muncul di situ semuanya. Insya Allah itu bisa dilihat dalam rangka menambah kepercayaan sahabat Al-Falah semuanya mengamanahkan donasinya melalui YDSF Malang. So itu sahabat Al-Falah semuanya, saya nyampaikan terima kasih kepada Bu Yuyun. Matur nuwun Bu Yuyun atas inspirasinya Sama-sama. di hari ini. Semoga aja jadi pencerahan bagi semuanya, sahabat Al-Falah semuanya. Insya Allah, amin. Dan juga guru saya, Ustaz Syahran. Saya murid di sini. Muridnya. Nah, yang sudah menyampaikan terkait dengan quote-nya, pemilik masa depan adalah dia yang terus belajar. Iya, betul. Dan mereka pengganti kita. Mereka pengganti kita. Nanti ada banyak status sahabat Al-Falah yang bisa dijadikan status quote of the day dari yang disampaikan, inspirasi yang disampaikan oleh Ustaz Syahran maupun Bu Hasna tadi. So itu sahabat Al-Falah semuanya, Bu Hasna, Ustaz Syahran, nanti insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Insya Allah. Insya Allah. Kita doakan dalam rangka menjadi guru di sekolah masing-masing, senantiasa ilmunya manfaat, Amin. Amin. sekolahannya bisa menjadi tempat pendidikan yang terbaik. Amin. Dan bismillah kita doakan nantinya dari situ nantinya akan lahir generasi emas bangsa Indonesia Insya yang pinter, Allah. yang memiliki akhlak yang mulia Ya, nantinya betul. insya Allah. Akhlak Amin amin nomor ya rabbal satu. alamin. Ya. Oke, sahabat Al-Falah, sekali lagi terima kasih banyak telah menyaksikan agenda ngapain sih program agenda-agenda yang nantinya akan kita lakukan setiap kali. Jadi nantinya saat ini tentunya ada waktunya. Nanti akan ketemu lagi di program-program selanjutnya, di program ngapain sih, ngobrol perkara yang menginspirasi. Nanti insya Allah akan kita sampaikan, dan silakan ikuti channel di media sosial YDSF Malang sehingga sahabat Al-Falah semuanya mendapatkan sebuah wawasan inspirasi. Oke, saya akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh.